Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat operator Dapodik PAUD dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kedai File PAUD. Pada kesempatan malam hari ini sembari beristirahat, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bahas tanya jawab seputar kelulusan siswa di jenjang PAUD pada Dapodik versi 2025 ya, yang terbaru. Dan sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu cantumkan di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa saya jawab ini bisa bermanfaat. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, langsung saja kita bahas di pertanyaan yang pertama tentang kelulusan di jenjang PAUD. Pertanyaan yang pertama, meluluskan siswa di versi 2024 ataukah di versi 2025? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk meluluskan siswa secara manual, kita harus menggunakan ya versi terbaru, yaitu versi Dapodik 2025. Bagi Bapak Ibu yang di laptopnya masih 2024, silahkan di uninstall, kemudian install Dapodik versi terbaru 2025, kemudian registrasi, baru Bapak Ibu melakukan pelulusan dan jangan lupa sinkronisasi ya. Jadi sekali lagi, untuk meluluskan siswa menggunakan versi Dapodik terbaru 2025. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah meluluskan siswa harus dimasukkan ke dalam rombel dulu atau tidak? Bagi Bapak Ibu yang akan meluluskan siswanya, jadi untuk meluluskan siswa tidak tidak perlu ataupun Bapak Ibu bisa meluluskan siswa langsung tanpa dimasukkan dulu ke dalam rombel. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang mau meluluskan tidak usah dimasukkan ke dalam rombel pun bisa. Jadi langsung siswanya diluluskan. Caranya Bapak Ibu buka menu peserta didik, pilih nama siswanya, kemudian Bapak Ibu lakukan registrasi. Seperti itu ya, bisa dipahami. Next, pertanyaan berikutnya. Di Dapodik saya tidak ada menu lulusnya. Nah, kenapa nih? Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mengalami di Dapodiknya tidak ada menu ataupun pilihan lulusnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus dipastikan ya, pastikan dulu Bapak Ibu satuannya bukan satuan TK atau jenjang TK. Karena kalau di TK Bapak Ibu kelulusannya itu tidak manual, tapi diluluskan secara otomatis, dimana untuk jenjang TK di kelompok pendidikannya B, bukan nama rombel ya. Nah, ini akan diluluskan secara otomatis by sistem Dapodik. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau misalnya Bapak Ibu TK ya memang tidak akan ada namanya pilihan lulus, karena lulusnya itu secara otomatis seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu mau meluluskan siswa secara manual, silahkan menghubungi operator dinas masing-masing. Dan yang kedua, pastikan aplikasi sudah versi 2025. Kalau misalnya Bapak Ibu bukan TK, misalnya Bapak Ibu satuannya SPS atau KB, pastikan versi Dapodiknya yang 2025 seperti itu. Next, pertanyaan berikutnya. Saya TK, kalau mau meluluskan siswa bagaimana? Nah, di awal tadi saya bukan di awal ya. Di pertanyaan yang tadi sudah saya jawab. Untuk TK sebenarnya di tingkat pendidikan kelompok B, ya ini namanya tingkat pendidikan ya Bapak Ibu, bukan nama rombelnya. Tapi tingkat pendidikan kelompok B itu diluluskan secara otomatis. Untuk tingkat pendidikan ini berbeda dengan nama rombel. Kalau misalnya tingkat pendidikan itu ada kelompok A dan kelompok B. Sementara untuk nama rombel bebas, ada juga yang menamai misalnya mawar. Ada yang menamainya kelas besar, kelas kecil dan sebagainya. Itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh patokannya adalah di nama tingkat pendidikan kelompoknya ya. Nanti kita akan lihat gambarannya. Jika ada yang mau, misalnya Bapak Ibu ada yang mau diluluskan secara manual, Bapak Ibu bisa menghubungi admin dinas kabupaten atau kotanya ya. Misalnya nih, siapa ya namanya Udin. Nah, Udin ini kelompok A ternyata salah memasukkan, harusnya di kelompok B biar lulus tahun ini. Ternyata dia tidak kena lulusan. Maka Bapak Ibu bisa meluluskannya dengan cara menghubungi operator dinas untuk diluluskan. Seperti itu ya.
Nah, sebagai tambahan di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Pada aplikasi Dapodik di Rombel itu, di Rombel ya, di Rombel ada yang namanya tingkat pendidikan. Ada nama Rombel. Nah, Bapak Ibu yang patokannya di sini di tingkat pendidikan. Di sini di tingkat pendidikan ada A, ada B. Kalau Bapak Ibu memilih di sininya adalah B semua, meskipun nama rombelnya misalnya A1, A2, ini nanti akan diluluskan secara otomatis. Paham ya? Karena apa? Karena yang jadi patokan adalah tingkat pendidikan, bukan nama rombel. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, yang jadi patokan adalah tingkat pendidikannya. Di sini kalau Bapak Ibu klik nanti akan ada kelompok A dan kelompok B. Nah, bagaimana nama rombel, Pak? Nama rombel bebas Bapak Ibu, yang terpenting jadi patokan adalah ini. Lihat ya, seperti itu. Nah, paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membatalkan kelulusan siswa di Dapodik 2025? Seandainya Bapak Ibu melakukan kesalahan, misalnya salah meluluskan siswa, atau memang siswanya kena kelulusan bersama karena Bapak Ibu salah memetakan jenis layanan pendidikan tadi seperti yang digambarkan, sehingga siswanya kena kelulusan bersama, maka bisa dibatalkan dengan cara Bapak Ibu bisa menghubungi operator dinas atau bisa menggunakan tool. Tapi tidak saya sarankan, lebih baik Bapak Ibu langsung saja bersilaturahmi ke operator dinas untuk dibatalkan. Biasanya ada berkas yang harus dibawa, misalnya seperti surat permohonan, kemudian daftar nama siswanya, seperti itu ya. Next, pertanyaan berikutnya, saya TK, siswa saya diluluskan semua padahal kelompok A. Baik Bapak Ibu. Nah, kenapa ini terjadi? Ini bisa terjadi apabila memang kita salah dalam memetakan tingkatannya ya. Nah, pertama-tama kita harus menganalisis dulu. Pastikan yang kelompok A-nya ini tingkatannya kelompok A ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lagi lewat gambar berikut ini. Nah, jika kelompok A tingkatannya B, maka akan diluluskan secara otomatis karena yang jadi patokan bukan nama rombel tapi tingkatannya. Nah, sebagai ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya dua kelas ya, ada A1, A2. Nah, ini meskipun nama rombelnya kelompok A1, A2, kelompoknya mawar, kelompoknya anggur, kelompoknya misalnya apalah bebas, tapi ketika Bapak Ibu menentukan tingkat pendidikannya B seperti ini, maka akan diluluskan secara otomatis semuanya sehingga hilang. Sehingga nanti semuanya lulus. Jadi Bapak Ibu patokannya ke sini, bukan ke nama. Pak, kan saya namanya kelompok A1, betul, tapi lihat tingkat pendidikannya A atau B. Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu kelompok A di sininya tingkat pendidikannya kelompok A, nama rombelnya misalnya kelompok B1, ini tidak akan diluluskan. Kenapa? Karena tingkat pendidikannya ini kelompok A ya, paham? Jadi patokannya ke sini. Kalau Bapak Ibu menentukan semuanya tingkatannya kelompok B, maka walaupun nama kelompok A1, A2 tetap nanti ini akan kena lulus bersama. Jadi paham ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yaitu meluluskan siswa dulu ataukah input siswa dulu. Sebenarnya terserah Bapak Ibu ya, mau meluluskan dulu boleh, mau input siswa dulu boleh ya. Cuman saran saya, ini saran saja, Bapak Ibu baiknya luluskan dulu siswanya, kemudian Bapak Ibu lakukan sinkron untuk memastikan bahwa Dapodik Bapak Ibu itu lancar ya, bisa disinkron. Sehingga nanti pada saat input data siswa bisa disinkronkan. Karena sering kejadian di awal-awal tahun biasanya ketika sudah menginput banyak siswa sampai 50 dan lain sebagainya, ketika disinkron, nah Dapodiknya apa? Misalnya meminta prepil baru atau tidak terkoneksi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya diharuskan menginstal ulang dan itu akan menjadi pekerjaan yang melelahkan Bapak Ibu. Jadi saran saya lebih baik sinkronkan dulu ya, luluskan, sinkronkan, dari situ nanti kita tahu bahwa Dapodik yang ada di laptop kita itu baik-baik saja begitu ya, bisa digunakan. Khawatir nanti ketika disinkron tidak terkoneksi dengan database atau kan misalnya
perlu prepil baru, minta prepil baru dan lain sebagainya seperti yang biasa kita ketahui lah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saran saya silahkan diluluskan dulu kemudian sinkron baru input data siswa. Nah, demikianlah Bapak Ibu beberapa pertanyaan yang hari ini ya sudah masuk di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan, dan kalau misalnya saya ada waktu akan saya jawab. Dan saya mohon maaf kalau misalnya ada jawaban saya yang kurang tepat ataupun kurang memuaskan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.